Selama 74 tahun merdeka, 7 presiden telah memimpin kapal besar bernama Indonesia. Pasang surut perekonomian nasional telah dilalui. Di setiap era memiliki tantangan sendiri dan melahirkan kebijakan yang berbeda-beda. Kondisi ekonomi pada masa Presiden pertama Soekarno, Indonesia menghadapi tantangan berat, terutama dalam menata perekonomian pasca proklamasi kemerdekaan. Indonesia ketika itu harus menanggung utang 1,13 miliar dolar Amerika Serikat warisan Hindia Belanda. Di sisi lain, banyak aset produktif rusak akibat perang, barang-barang kebutuhan langka, sehingga menyebabkan inflasi. Namun berbagai gejolak politik mempengaruhi kinerja perekonomian. Pada 1960-an, besarnya pembiayaan politik berdampak terhadap defisit APBN. Langkah Bank Sentral menambah jumlah uang beredar justru menyebabkan hiperinflasi hingga 3 digit. Pemerintah pun melakukan centering atau penyehatan untuk mengendalikan inflasi. Dengan melakukan penurunan nilai mata uang kertas dan penyederhanaan mata uang lewat penerbitan mata uang baru. Krisis ekonomi ditambah dengan krisis politik pasca peristiwa 1 Oktober 1965 mendorong kejatuhan Soekarno. Jenderal Soeharto mengambil alih kekuasaan dari tangan Soekarno dan dimulailah era yang kita kenal sebagai Orde Baru. Berbeda dengan masa pemerintahan Soekarno yang penuh dengan dinamika politik, Orde Baru menginginkan situasi politik yang stabil untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, serta pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya. Ketiga prinsip ini dikenal sebagai trilogi pembangunan Orde Baru. Di bawah Soeharto, sistem ekonomi Indonesia diubah dari sistem komando menjadi sistem pasar. Pintu perdagangan dan investasi asing juga dalam negeri dibuka. Subsidi pun dikurangi. Hiperinflasi yang terjadi di akhir pemerintahan Soekarno dikendalikan. Naiknya harga minyak dunia yang terjadi pada dasawarsa 1970-an merupakan berkah bagi Indonesia. Hingga pemerintah kala itu bisa meningkatkan berbagai pembangunan dan kualitas sektor pendidikan. Pada periode 1997-1998, krisis Asia memicu nilai rupiah merosot hingga lebih dari 500%. Dari Rp2.300 menjadi Rp16.650 per dolar Amerika Serikat. Inflasi melonjak hingga mendekati 90%. Suku bunga Bank Indonesia juga meroket hingga 70% yang menyebabkan banyak kredit macet di perbankan. Indonesia menandatangani kesepakatan dengan Dana Moneter Internasional atau IMF. Krisis ekonomi yang kelindan dengan krisis politik berkembang menjadi krisis multidimensi. Soeharto yang telah memerintah selama 32 tahun akhirnya menyatakan berhenti dan digantikan oleh wakilnya Baharudin Yusuf Habibie. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia. Di bawah Habibie yang seorang teknokrat, sejumlah kebijakan diambil untuk memulihkan perekonomian. Untuk membenahi kredit macet, pemerintah membentuk Badan Penyihatan Perbankan Nasional atau BPPN, serta menerbitkan obligasi rekap sebesar Rp650 triliun untuk menalangi utang perbankan. Dalam periode yang singkat, inflasi berhasil turun dari 78% menjadi 2%. Rupiah juga menguat ke level 7.000 per dolar Amerika Serikat. Ekonomi tumbuh hingga 2% pada 1999 dari tahun sebelumnya yang minus 13%. Habibie hanya setahun berkuasa. Kepemimpinannya segera berganti oleh paket Abdurrahman Wahid sebagai presiden dan Megawati Soekarno Putri sebagai wakil presiden. Pada masa pemerintahan Gus Dur, sejumlah kebijakan dikeluarkan untuk memberikan perlindungan kepada kelompok minoritas dan miskin, serta peningkatan pembangunan di wilayah perdesaan.
Namun, upaya peningkatan ekonomi di masa Gus Dur terganggu oleh gejolak politik dan tidak harmonisnya hubungan dengan IMF. Gus Dur jatuh dan digantikan wakilnya Megawati Soekarnoputri. Era Presiden Megawati ditandai dengan berakhirnya program reformasi ekonomi kerjasama dengan IMF. Namun, pemerintah tetap melanjutkan program reformasi ekonomi secara mandiri untuk memantapkan stabilitas ekonomi makro, melanjutkan restrukturisasi keuangan, serta meningkatkan investasi, ekspor, dan kesempatan kerja. Lewat pemilihan presiden langsung yang pertama kali digelar pada 2004, Susilo Bambang Yudhoyono berhasil duduk di kursi kepresidenan selama 2 periode. Awal pemerintahan SBY merupakan masa kebangkitan ekonomi Indonesia pasca krisis ekonomi 1998. Didukung dengan berkah kenaikan harga komoditas ekonomi Indonesia tumbuh bertahap dari 5% ke atas 6%. Angka kemiskinan berhasil diturunkan dari kisaran 17% menjadi 11%. Ketika krisis finansial global terjadi pada 2008, ekonomi Indonesia sempat terkena imbas, namun masih mampu bertahan sebagai salah satu negara dengan pertumbuhan positif. Salah satunya lewat sejumlah paket kebijakan stimulus fiskal. Joko Widodo menjabat Presiden ke-7 pada 2014. Mantan Wali Kota Solo dan Gubernur DKI Jakarta ini mengusung program Nawacita dengan mengejar ketertinggalan pembangunan infrastruktur agar mampu berdaya saing tinggi. Postur APBN dirombak untuk mendukung kegiatan produktif. Di samping juga menciptakan terobosan untuk menarik investasi serta menjalankan program-program pemerataan. Di bawah Jokowi, peringkat kemudahan berbisnis Indonesia meningkat, daya saing membaik, dan memperoleh status layak investasi dari semua lembaga rating. Tingkat kemiskinan untuk pertama kalinya tembus ke level single digit. Kini, di awal periode kedua pemerintahannya, Jokowi menghadapi sejumlah persoalan. Dari eksternal, situasi ketidakpastian ekonomi global yang dipicu perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok, juga perlambatan ekonomi di negara-negara Eropa dikhawatirkan menimbulkan resesi yang dapat berdampak ke Indonesia. Sementara di dalam negeri, Jokowi menghadapi tantangan untuk mengatasi gejolak politik pasca disahkannya revisi Undang-Undang KPK. Tuntutan masyarakat yang diwarnai demonstrasi mahasiswa meminta Presiden menerbitkan Perpu KPK. Tuntutan yang dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap pemerintah.